Kiri kanan. Kan sambil dikasih jalan gitu kan. Mundur. Mundur mana lor? Mundur mana? Sama meter. Mundur. Mentang-mentang yang rilis Waka ramai sekali nih. Aduh. Pak. Mbak Putu. Klik kan. Lon. Halo. Kapan, Pak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, di sini saya didampingi oleh Kasat Reskrim Polres Malang Kabupaten, lalu ada Kasih Humas Polres Malang Kabupaten dan seluruh penyidik Polres Malang Kabupaten, dan yang terhormat rekan-rekan media. Selamat sore. Baik, terima kasih atas kesediaan waktunya dari rekan-rekan media, yang mana di sini kita akan merilis beberapa terkait berita viral yang sudah kita terima dalam pelaksanaannya. Ada beberapa kegiatan yang sudah Polres Malang lakukan, khususnya di sini dari Satreskrim Polres Malang Kabupaten. Jadi bisa kita jelaskan terkait yang akan kita rilis, yaitu terkait pengungkapan perkara tindak pidana pembunuhan driver dari Gojek, ya, atau Gokar ya mungkin ya, lebih tepatnya Gokar. Jadi bisa kita jelaskan kepada rekan-rekan media terkait TKP maupun waktu kejadian. Dari awal kejadian terjadi pada hari Sabtu, tepatnya tanggal 3 Juni 2023, diperkirakan untuk waktunya sekitar pukul 18:15 WIB. Untuk lokasi yaitu berada di pinggir jalan raya Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Selanjutnya untuk pelapor yang bisa kita sampaikan atas nama Maulid Dian, alamat di Desa Klumpit, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Yang bersangkutan merupakan istri dari korban. Selanjutnya untuk korban yaitu atas nama Apris Fajar Santoso, umur 29 tahun, alamat Desa Klumpit, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Dan untuk saksi, di sini kita ada 2 saksi, yang mana 2 saksi ini kita ambil keterangannya berdasarkan pada saat kendaraan tersebut terpantau ada di musola. Jadi video-video yang beredar terkait ada kendaraan di musola, inilah yang kita jadikan terkait pengembangan saksi-saksi yang akan kita laksanakan. Jadi saksi ada 2, yang pertama atas nama Bapak Kholik, dan yang kedua atas nama Ibu Sumiati. Lalu untuk tersangka yang sudah kita amankan berada di belakang kita ada 2. Pertama atas nama Eksa Chandra Dwipa, yaitu laki-laki, berumur 29 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat dari Desa Sumbel Tangkil, Kecamatan Tirto Yudo, Kabupaten Malang. Lalu untuk tersangka kedua atas nama Ahwan Nuhroh, umur 35 tahun, alamat Kepanjen. Jadi bisa kita
sampaikan kepada rekan-rekan media terkait kronologis kejadian, yaitu bermula pada saat hari Minggu tanggal 4 Juni, yang mana kita dari SPKT Polres Malang Kabupaten menerima laporan tentang adanya orang hilang, yaitu atas nama korban Apris Fajar Santoso, ya, pekerjaan seorang driver gokar, yang mana laporan ini dilaporkan oleh istrinya, melaporkan bahwa suaminya sejak dari tanggal 3 atau tepatnya hari Sabtu, sehari sebelum istrinya melaporkan kehilangan suaminya ini, sudah tidak bisa dihubungi. Jadi setelah kita tindak lanjuti terkait laporan dari istri tersebut, yang bisa kita kembangkan yaitu terkait pemesanan dari aplikasi gokar tersebut. Jadi bisa kita peroleh bahwa pemesanan aplikasi yaitu atas nama Wawan Fauzia, yaitu tujuan ordernya dari Desa Dilem ke Panjen, sampai sasaran akhir atau tujuan akhirnya yaitu menuju ke arah pantai Balai Kambang, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Setelah menerima order tersebut, korban tidak kembali lagi dan nomor HP dari korban sudah tidak dapat dihubungi. Ya. Setelah ditunggu selama 1 hari, tidak ada kembali, tidak ada kejelasan maupun tidak ada keterangan lebih lanjut. Baru pada hari Minggunya istrinya memberikan laporan kehilangan ke Polres Malang Kabupaten. Tentu saja dengan menerimanya laporan tersebut dan seiring dengan viralnya berita-berita tersebut yang ada di media, kami dari Satreskrim Polres Malang Kabupaten melakukan tindakan cepat, yaitu kita segera melakukan kronologis dalam bentuk ungkap. Yaitu setelah menerima laporan orang hilang tersebut, selanjutnya kami Satreskrim membentuk tim gabungan dalam melaksanakan penyelidikan terkait kejadian tersebut. Selanjutnya setelah menerima laporan tersebut, melaksanakan serangkaian penyidikan terjadinya kehilangan korban. Hasil penyidikan disimpulkan bahwa korban atas nama Apris Fajar Santoso menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya pihak keluarga korban membuat laporan polisi model B tentang tindak pidana pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan. Selanjutnya tindakan yang sudah kita lakukan berdasarkan hasil penyelidikan, selanjutnya petugas mengamankan 2 orang atas nama Chandra Dwipa dan Ahmad Nurok yang diduga, sekali lagi yang diduga sebagai pemesan atau penumpang yang mengorder Gojek atau gokar tersebut di sebuah rumah di daerah Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Dari hasil integrasi yang sudah kita laksanakan terhadap 2 orang tersebut, didapatkan keterangan bahwa benar yang bersangkutan 2 orang inilah yang mengorder terkait gokar tersebut. Dalam aksinya, yang bersangkutan menggunakan akun yang tidak sesuai dengan KTP yang mereka miliki. Jadi mereka memesan atas nama Wawan Fauzia menggunakan handphone Vivo. Salah satunya ada diamankan di depan rekan-rekan media. Selanjutnya kedua pelaku juga mengakui bahwa saat di tengah perjalanan, tepatnya di pinggir jalan Wonokerto, driver gokar tersebut dibunuh dengan cara dijerat lehernya menggunakan tali yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Jadi nanti mungkin kalau rekonstruksi bisa kita jelaskan secara lisan terlebih dahulu posisi korban sebagai pengemudi, sebelah kirinya yaitu adanya saudara Eksa, dan di sebelah belakang yaitu saudara Ahwan. Dan selanjutnya tindak lanjutnya petugas melakukan evakuasi dan identifikasi terhadap mayat tersebut, yang mana berdasarkan dari keterangan 2 orang yang kita amankan, mayat dari korban itu dibuang di daerah Piket 0, tepatnya masuk Kabupaten Lumajang. Ya.
Setelah melakukan evakuasi dan identifikasi di lokasi tersebut, kita menemukan memang mayat tersebut dibuang di sebuah jurang kita ketemukan di kedalaman kurang lebih 22 meter. Setelah itu petugas juga berhasil menyita beberapa barang bukti milik korban yang ditemukan dan dikuasai oleh kedua pelaku serta barang bukti lain yang digunakan oleh para pelaku kejahatan pada saat kejadian. Barang bukti ada di depan, nanti kita akan rilis satu persatu. Jadi untuk barang bukti yang sudah kita amankan yaitu perkara utama yaitu 1 unit kendaraan R4 Toyota Calya warna abu-abu tanpa plat nomor. Selanjutnya kita juga mengamankan 1 pasang plat nomor dengan nopol N1846FH, dan ini memang merupakan kendaraan milik dari korban. Selanjutnya ada 1 STNK, 1 buah bantal warna pink. Sudah kita identifikasi ini adalah barang-barang milik korban semua. 1 pasang kaos kaki warna biru, 1 buah handset warna biru, 1 buah jam tangan, 1 buah celana jeans warna biru, 1 unit handphone maupun 1 bungkus kartu perdana simpati dengan nomor sekian-sekian. Itu terkait barang bukti yang kita amankan di lokasi. Selanjutnya kita juga melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang dimiliki tersangka dari Ahwan Nuroh, yaitu 1 buah kaos warna biru, 1 buah celana jeans warna hitam, dan ada 2 barang lainnya. Dan disita dari saudara Sumiati yang kita jadikan sebagai saksi yaitu 1 buah flash disk yang berisi rekaman CCTV. Lalu pada saat tim Polres Malang Kabupaten turun ke lokasi TKP, di sana kita juga di samping menemukan korban, kita juga mengamankan 1 buah jaket jumper berwarna putih yang sudah kita identifikasi bahwa jumper tersebut merupakan milik dari tersangka pelaku atas nama Eksa Chandra Dwipa. Ada juga 1 buah selimut warna merah milik korban, celana pendek milik korban, 1 buah kaos merah milik korban, dan ikat pinggang milik korban. Lalu selanjutnya yang menjadi topik utama terkait modus operandi. Jadi modus operandi kedua tersangka yang kita amankan dan masih kita gali terus keterangannya sampai dengan saat ini, modus operandinya adalah kedua tersangka ingin menguasai barang milik korban yang menjadi barang bukti yaitu kendaraan mobil R4 Toyota Calya. Jadi modus operandinya, saya ulangi sekali lagi, kedua tersangka ingin menguasai kendaraan dari korban. Tentunya pada saat akan melaksanakan tindak pidana tersebut, hal-hal tersebut sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan memang untuk korban ini terindikasi terpilih secara random. Selanjutnya untuk persangkaan pasal yang kita terapkan yaitu pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, serta pasal 365 ayat 3 dan ayat 4 KUHP. Demikian yang bisa kita sampaikan kepada rekan-rekan media. Untuk proses lebih lanjut kita akan kembangkan untuk pemberitaan maupun pengembangan selanjutnya kita akan sebarkan ke media. Ya. Pelaku ini residivis atau gimana? Untuk pelaku sampai dengan saat ini bukan merupakan residivis. Info yang kita awal, pelaku beberapa bulan yang lalu merupakan seorang pekerja dan yang bersangkutan diberhentikan dari tempat kerjanya tersebut sehingga tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Faktor apa dan yang mendukung untuk melakukan tindakan? Oke. Jadi faktor yang sudah kita peroleh keterangan yang pertama adalah kedua pelaku tidak mempunyai pekerjaan tetap. Di luar dari kedua pelaku tidak mempunyai pekerjaan tetap, kedua pelaku juga terindikasi memiliki pola hidup yang tidak sesuai dengan
pemasukan. Dengan tidak sesuai dengan pemasukan, tentunya kedua pelaku memiliki beberapa hutang, yang mana dari kendaraan yang kita amankan itu kalau tidak kita amankan segera, kemungkinan besok pagi atau 1 hari setelahnya kedua pelaku tersebut sudah ada indikasi untuk keluar dari wilayah Kabupaten Malang. Jadi kendaraan ini dikuasai untuk nantinya akan dijual dengan maksud tujuan hasil dari perjualan tersebut untuk menutup semua hutang-hutang maupun untuk kebutuhan hidup ke depannya. Itu yang bisa kita sampaikan. Sebetulnya ini pelaku ini dipastikan hanya 2 orang atau dimungkinkan ada tersangka lain? Masih kita dalami lagi ya untuk masing-masing sebagai eksekusi sudah mau. kenapa? Peran masing-masing, peran dari setiap. Nah, ini dijelaskan dari Kasat Reskrim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolres, yang saya banggakan teman-teman media. Jadi saya jelaskan secara singkat terkait dengan peran kedua pelaku tersebut. Jadi kedua tersangka tersebut sebelum melakukan aksinya memang sudah direncanakan. Jadi kejadian itu hari Sabtu tanggal 3 Juni. Kedua tersangka ini sudah merencanakan sejak hari Kamis tanggal 1 di kos-kosan di wilayah Panjen. Kedua tersangka ini sudah 3 bulan mengekos di Kecamatan Kepanjen. Kemudian untuk peran si Eksa ini yang posisinya duduk di samping kiri pengemudi. Kemudian si satunya lagi si Ahwan ini sebagai eksekutor. Jadi yang menyiapkan tali sebagai sarana untuk membunuh itu si Ahwan. Kemudian si Ahwan ini masuk melalui pintu belakang, duduk tepat persis di belakang pengemudi. Kemudian pada saat melancarkan aksinya si Ahwan mencekik menggunakan tali. Kemudian si Eksa ini menutupi korban agar tidak terlihat oleh masyarakat. Pada saat setelah korban sudah meninggal, kemudian korban ditarik ke bangku belakang. Kemudian kemudi diambil alih oleh Eksa. Nah, si Eksa ini sebelum kejadian si Eksa ini membeli kartu yang digunakan untuk mendaftar aplikasi Gojek. Ini kartu yang digunakan kartu sekali beli, jadi digunakan hanya untuk melancarkan aksinya seperti itu. Dan ini memang dari keduanya sejak awal rencananya sudah akan membunuh korban. Jadi kedua tersangka ini sudah berencana dari awal. Mereka ingin mencari kendaraan dengan cara membunuh karena mereka mengetahui ketika driver online ini seorang laki-laki. Ketika mobilnya ingin diambil pasti ada perlawanan. Makanya mereka sudah merencanakan dengan matang tugasnya masing-masing serta perlengkapan yang akan digunakan. Termasuk pada saat si tersangka si Ehwan ini mencekik, si pelaku pertama ini langsung mematikan stop kontak mobil. Jadi agar korban itu tidak menginjak gas. Jadi ini memang sudah direncanakan dengan matang. Kemudian karena mengetahui bahwa laki-laki ketika dirampas pasti ada perlawanan, makanya mereka sudah merencanakan dengan matang. Setelah kejadian, mereka juga awalnya ingin membuang korban dan barang buktinya itu di Pantai Balekambang. Memang ini sudah direncanakan, tapi pada saat sampai di Pantai Balekambang ternyata tidak memungkinkan karena masih banyak orang. Akhirnya dari Pantai Balekambang dilarikan ke Lumajang di piket 0 tersebut. Korban sendiri sempat melakukan perlawanan gimana? Korban tidak bisa melakukan perlawanan karena pada saat mengemudikan kendaraan, jadi awalnya ingin berhenti sejenak. Jadi setelah dari masjid kurang lebih jalan sekitar 1 km, meminta berhenti karena ada barang yang ingin diambil ketinggalan di masjid. Nah, setelah sudah menghentikan, posisinya berada di pinggir jalan,
posisinya kosong, berada di tanaman-tanaman tebu. Ketika sudah berhenti, kemudian si Ikhwan ini langsung mencekikkan tali tambangnya itu ke leher dari belakang. Akhirnya korban ini tidak bisa memberontak, ditambah lagi dengan si Eksa ini yang langsung menutupi badan korban seperti itu. Pak, dari perencanaan itu siapa yang punya ide awal begitu, dan hutangnya mungkin cukup besar juga merencanakan pembunuhan ini, Pak? Kalau untuk yang jelas keduanya memiliki hutang. Keduanya memiliki hutang, sama-sama memiliki hutang, dan keduanya bersama-sama merencanakan kejadian ini secara bersama-sama. Karena mereka sudah lama bergabung, sudah kurang lebih 3 bulan bersama. Kemudian karena memang terlilit hutang, tidak ada biaya, akhirnya mereka ingin merencanakan mengambil mobil dengan cara seperti itu. Berapa Pak hutangnya ini, Pak? Kalau hutang ini masih pendalaman, yang jelas kalau sampai nekat seperti itu sudah sangat banyak. Tapi nanti ini masih kita dalami terus terkait motif. Dikhawatirkan ada motif lain, tapi yang jelas antara tersangka dengan korban sampai dengan saat ini hasil pendalaman tidak ada yang mengenali tersangka dengan korban. Jadi korban merupakan driver Gojek atau Gokar yang saat itu mengambil atau menerima orderan. Memang secara acak ya? Secara acak. Kenapa? Berhenti di mobil. Jadi skenarionya itu merupakan karena pada saat itu melintas melewati musola, jadi untuk merencanakan aksinya tadi ketika barang saya ada yang ketinggalan, memang sudah direncanakan berhenti di suatu tempat agak kurang lebih 10-15 menit, kemudian naik lagi berjalan sebentar mencari tempat kosong, baru mengatakan barang saya ada yang ketinggalan untuk menghentikan laju mobil tersebut. Pak, ini mobil ini ditemukan di mana, Pak? Mobil kita temukan di rumah tersangka si Eksa di Kecamatan Tirtoyudo. Dan hubungan antara pelaku ini memang sama-sama karyawan yang diberhentikan atau? Oh bukan, jadi hanya satu yang karyawan si Eksa ya. Yang tadinya karyawan si Eksa, si Ahwan ini pengamen ya, seorang pengamen seperti itu. Dan apakah ini pertama kali atau mereka sudah melakukan Ini beberapa masih kali? pendalaman, tapi berdasarkan pengakuan ini baru pertama kali. Tapi kita masih terus melakukan pendalaman. Oke, cukup? Cukup ya. Kita angkat barang bukti ya. Mundur titik, mundur titik. Ngatek kok pelunggu. Ngatek kok pelunggu. HP-mu yang mundur. Nah, ini bagus. Bawah komandan. Bawah. Oke, cukup. Talinya mana, Bang? Talinya? Untuk tali tersangka membuang setelah melakukan eksekusi, kemudian dibuang di pinggir jalan. Sampai dengan saat ini kemarin kita seharian mencari belum ketemu. Tapi yang jelas berdasarkan pengakuan dengan hasil otopsi memang sesuai. Artinya dari hasil otopsi memang si korban ini tidak bisa nafas sehingga lemas, mati lemas, karena salah satunya adalah aspikasi itu karena hasil cekikan. Dompet barang-barang korban. Barang-barang Talinya apa, Dan? Yang talinya tali tambang, tali tambang. Tampar ya? Ya. Tampar. Boleh, cukup. Terima kasih ya. Mengatur suun, Terima kasih banyak. rekan. Siap, oke Bang. Siapa.
Jangan berbuat. Nanti malah salah. Jangan ditahan. Emosinya ditahan, Ibu. Nanti salah malahan. Utang piro kan Mas? Utang piro sampai teko mateni wong. Sabar. Utang piro Mas? Nominalnya berapa Mas?